Baik, selamat sore. Selamat bertemu kembali di mata kuliah PBL 1. PBL ini ya, di dalam mata kuliah PBL ini Anda mestinya adalah memahami dan belajar langsung permasalahan kesehatan di lapangan dengan Anda harus mengenal masyarakat, kemudian melakukan observasi dan mencari mengumpulkan data sendiri langsung di lapangan. Jadi ini penting ya, karena apa? Karena Anda semua adalah calon seorang sarjana kesehatan masyarakat, di mana sarjana kesehatan masyarakat, nama Anda nanti kalau lulus di belakang adalah ada nama masyarakat. Nah, masyarakat itu apa? Anda harus mampu lalui, Anda harus mampu kenali dengan baik, di mana pembelajaran PBL ini membantu Anda memahami itu. Dan juga ingat bahwa dalam konteks seorang kesehatan masyarakat, Anda harus mampu melakukan assessment, mampu melakukan policy development, dan mampu melakukan assurance. Itu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang kesehatan SKM ya, sarjana kesehatan masyarakat. Jadi Anda belajar dalam rangka melatih, mengasah kemampuan assessment. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mungkin Pak Zen sudah menjelaskan ya di dalam bagaimana penjelasan PBL 1 ini kegiatannya. Kemudian juga kemarin Bu Yusniar juga sudah menjelaskan tentang bagaimana identifikasi masalah dari berdasar dari data sekunder. Baik, PBL ini intinya adalah Anda berlatih melakukan problem solving. Nah, problem solving ini adalah langkah-langkah melakukan pemecahan masalah kesehatan. Nah, saya kira konsep bagaimana problem solving itu sudah dijelaskan dari Pak Zen dan Bu Yusniar sebelumnya ya, bahwa secara garis besar bahwa di dalam kegiatan identifikasi problem solving itu sebagai inti ataupun konsep dasar dari kegiatan PBL ini dimulai dari identifikasi dan analisis dan prioritas pemecahan masalah. Nah, di sini Anda nanti karena kegiatan Anda ini adalah hari ini tidak normal, Anda harus idealnya ke lapangan, tapi tidak bisa berarti nanti Anda harus melakukan analisis data sekunder. Kemudian berikutnya mengidentifikasi, analisis dan penyebab serta prioritas penyebab masalah. Nah, di sini nanti Anda melakukan brainstorming, kemudian untuk menentukan atau menyusun penyebab-penyebab masalah. Berikutnya mengidentifikasi prioritas dan analisis kelayakan solusi. Nah, kalau tahap-tahap berikutnya ini, ya, tahap berikutnya penyusun plan of action dan sampai dengan monitoring evaluasi, ini adalah untuk PBL yang berikutnya. Kalau Anda PBL 1 cukup di 1, 2, dan 3. Nah, kotak ke-4, 5, dan 6 di bawah itu kalau Anda nanti tahapnya di PBL kedua. Jadi ini porsinya yang Anda pelajari pada hari ini terkait dengan kegiatan PBL ke depan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Anda nanti cukup di sini setelah melakukan identifikasi dan mengetahui masalahnya, menentukan prioritasnya. Kemudian setelah ketemu prioritas masalah, Anda harus melakukan identifikasi dan menganalisis penyebab masalah dan prioritas penyebab masalah itu yang harus nanti akan dipecahkan. Selanjutnya nanti dilakukan identifikasi dan prioritas analisis kelayakan untuk solusi-solusi dari yang ditawarkan dari masalah yang ditemukan. Ya, saya kira ini sudah bisa dimengerti. Nah, terkait dengan luaran PBL 1 per kelompok itu nanti Anda kan wajib kelas ini dibagi tiga kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok nanti akan dibagi, Anda harus wajib mengambil mengidentifikasi minimal 5 masalah kesehatan dari data sekunder yang dibagikan untuk kelompok. Kemudian dari data sekunder tersebut Anda analisis, kemudian buat prioritas, ambil 3 masalah yang menjadi prioritas. Jadi minimal Anda mengangkat 5, kemudian Anda tetapkan prioritas 3 ya, 1, 2, dan 3 prioritas dengan metode MCUA yang nanti akan kita bahas. Kemudian setelah itu dari 3 masalah yang jadi prioritas tadi ya, di masing-masing
buat 3 alternatif rencana intervensi untuk mengatasi masalah kesehatan yang menjadi prioritas tersebut. Sehingga nanti pada akhirnya nanti akan dari 3 alternatif rencana intervensi tadi buat 2 yang menjadi prioritas intervensi, sehingga nanti masing-masing setiap kelompok akan memiliki rencana intervensi. Jadi idealnya kalau satu kelompok satu kelas itu dibagi 3, kurang lebih satu kelompok 20 ya, 20 berarti ada sekitar 7 orang per kelompok. 7 orang 7 ada 7 orang ya per kelompok ya. Per kelompok kemudian nanti setiap kelompok membuat memilih 3 setiap kelompok memilih 3 alternatif tadi prioritas masalah. Kemudian dari situ nanti akan dibuat masing-masing 2 sehingga ada setiap kelompok memiliki rencana 6 intervensi. Gambarannya seperti itu ya, saya kira sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan ini bagaimana mengidentifikasi data sekunder nanti ketika sudah ditemukan, Anda harus diberikan data, kemudian setelah itu melakukan diskusi dalam kelompok bahwa berikutnya nanti Anda harus menemukan masalah kesehatan dari data tersebut berdasarkan parameter dan gap-nya. Nah, Anda tentunya ini karena situasinya kuliah online, Anda melakukan diskusi dengan daring, kemudian juga setelah itu Anda akan menemukan masalah. Nah, dari data sekunder tadi tentunya yang dianalisis dengan penentuan prioritas berdasarkan kriteria atau kategori terkait dengan besarnya masalah, tren, kegawatan, dan ini gunakan tabel atau grafik untuk mengilustrasikan bagaimana tren atau data tersebut ya. Kemudian berikutnya kalau sudah ditemukan ya, Anda diberi data, kemudian data tersebut Anda olah di sini deskripsikan dengan masalah-masalah yang ditemukan. Misalnya ini ada data ya, di sini ada masalah gizi kurang, gizi buruk, MTBS itu manajemen terpadu balita sakit ya. Kemudian ada kunjungan neonatus, ada ASI eksklusif, imunisasi atau BBL, asfiksia atau diare campak ini. Nah, ini deskripsikan di sini dalam satu tabel. Berikutnya, identifikasi bagaimana dari data tersebut trennya. Tren berarti Anda harus memperhatikan data tersebut punya serial waktu. Bagaimana kecenderungannya, apakah naik, apakah turun, atau tetap saja atau fluktuatif ya. Kemudian berikut juga identifikasi kegawatan. Kegawatannya itu artinya dampak tingkat bahaya yang dihasilkan atau yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Nah, contohnya ini kalau diare ini disebutkan sebagai ini tingkat kegawatannya tinggi. Kenapa? Kalau diare terlambat ya nanti dehidrasi nanti akan menimbulkan sampai dengan risiko kematian yang lebih besar daripada masalah penyakit yang lain. Nah, asfiksia ini ketika ada terjadi kegagalan ataupun masalah di dalam persalinan, kemudian nanti akhirnya sang ibu itu nanti akan menjadi ada bisa terganggu dan bahkan berisiko bahaya terhadap keselamatan jiwa baik bayi ibu atau bayinya. Sehingga nanti di sini Anda bisa memetakan ini bagaimana masalah-masalah yang ditemukan. Anda cukup temukan 5 ya, list 5 inventaris masalah, kemudian setelah itu Anda lakukan pemetaan seperti ini. Nah, juga nanti di sini idealnya ada data cakupan, persen cakupan. Persen cakupannya nanti akan ketahui, tapi belum tentu semua data ini ada angka persen yang bisa didapatkan, tetapi minimal Anda bisa memotret lah ini ya bagaimana ketersediaan data tersebut. Harapannya data yang diberikan itu nanti akan semakin lengkap. Kemudian pilih 5 masalah terbesar dari yang ditemukan dari data untuk ditetapkan yang prioritas berdasarkan kegawatan, tren, banyak dan besarnya gap. Jadi ini frekuensi besarnya gap. Dan ini kira-kira kriteria ini yang dipakai ya.
Kemudian juga idealnya ini Anda melakukan konfirmasi dengan bidan, tapi ya bidan atau pemegang program atau ini kalau kondisi offline. Tapi kan saat ini berarti Anda cukup melakukan konfirmasi ini, diskusi dengan DPL, kemudian setelah itu Anda melakukan analisis secara ilmiah. Anda silakan browsing, Anda pelajari baik-baik berdasarkan rujukan, berdasarkan teori yang ada terkait dengan masalah tersebut. Nah, setelah didapatkan 5, kemudian lakukan penetapan prioritas dari masalah tersebut, yaitu dengan model kriteria MCUA, di mana di sini ada beberapa masalah. Misalnya ini adalah contohnya, ini adalah masalah KIA, ada beberapa masalah yang diangkat. Kemudian di sini adalah kriteria dan bobot. Kriterianya adalah kegawatan, kemudian tren dan besarnya. Kemudian bobotnya, ini ada bobot itu persentase relatif satu dengan yang lain. Nah, di sini disebutkan kelompok, misalnya di sini contohnya. Kelompok ini menyepakati bahwa kegawatan itu persentasenya lebih tinggi daripada tren ataupun besar. Bisa jadi pertimbangannya kenapa masalah itu meningkat tetapi ternyata tidak gawat. Kemudian masalah itu meningkat tetapi peningkatan lebih tinggi, tapi besar masalah itu menjadi kriteria yang ketiga, sehingga kelompok ini contohnya menyimpulkan bahwa kegawatan itu porsinya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini dari atas ke bawah ini kalau dijumlahkan 100%, sehingga ini angka relatif ya. Kegawatan dianggap lebih penting daripada yang kriteria yang lebih penting daripada yang lain, sehingga bobotnya lebih besar. Nah, berikutnya lakukan scoring dari sini. Jadi nanti Anda berlatih melakukan MCUA untuk menentukan prioritas masalah dari masalah yang sudah ditemukan. Dengan dalam kelompok nanti Anda bekerja kelompok membuat scoring ini. Nah, scoring ini nanti Anda lakukan, kemudian lakukan perhitungan skor kali bobot. Nah, masing-masing nanti wajib melakukan semua kelompok nanti akan melalui tahapan ini, di mana bagaimana penilaian ini ya, Anda harus belajar untuk melakukan penilaian. Bagaimana bisa memahami, Anda harus belajar mempelajari tentang substansi itu. Kegawatannya bagaimana? Berarti Anda harus bisa mengetahui kegawatan dari setiap masalah yang Anda temukan. Anda bisa tahu tentang tren yang setiap masalah yang Anda angkat dan juga besarnya. Artinya apa di sini? Berarti data ini data di awal itu menjadi penting untuk Anda cermati dengan baik. Ya, sehingga nanti bisa melakukan penilaian. Sehingga misalnya ini ya, di sini sudah ditemukan dari data ini, dari ini masalah ternyata anemia menjadi prioritas karena nilainya skor kali bobot itu paling tinggi 3,4. Nah, ini sebagai ranking pertama atau prioritas utama dari masalah yang diangkat. Nah, kemudian berikutnya tahapan Anda lakukan adalah melakukan identifikasi penyebab masalah. Jadi Anda semua nanti harus mengeksplorasi, mempelajari masalah yang Anda temukan. Kemudian caranya bagaimana untuk mengidentifikasi penyebab. Berarti Anda harus belajar baik-baik tentang masalah yang Anda angkat tersebut. Membuat kerangka dalam bentuk nanti bisa mind map atau fishbone atau tree diagram. Caranya bagaimana? Lakukan studi literatur. Karena Anda tidak turun ke lapangan, lakukan studi literatur dengan kriteria itu prioritas mana yang akan diukur adalah dari banyaknya organ dan relevansi. Nah, berarti di sini nanti ini akan menjadi kriteria-kriteria yang untuk mendukung kepada penyebab utama. Nah, ada hal yang penting yang harus Anda pahami di sini bahwa dalam memperhatikan atau mengeksplorasi lebih lanjut dari masalah kesehatan yang Anda angkat, bagaimana mengetahui penyebabnya? Anda perhatikan dengan skema H.L. Bloom ya di sini, Determinant of Health dari H.L. Bloom tahun 81. Aslinya itu dari 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan, ada lingkungan, ada perilaku, ada pelayanan kesehatan, dan pada keturunan. Kalau yang kita pahami selama ini seolah-olah seperti ini ya, padahal aslinya kalau di dalam buku aslinya dari H.L. Bloom itu bahwa
yang paling besar itu adalah lingkungan. Kemudian yang kedua keturunan heredity, dan yang ketiga adalah gaya hidup. Nah, sikap dan perilaku itu jadi yang ketiga. Pasangan pelayanan kesehatan itu ada pada yang keempat. Ini asumsinya di sini bahwa status kesehatan di wilayah di mana teori ini ditemukan, ya, di Amerika itu yang namanya ras kulit hitam kulit putih itu sangat dominan mempengaruhi bagaimana kehidupan masyarakat di sana, sehingga keturunan heredity itu menjadi faktor yang kedua, karena daya tahan fisik, karakteristik tubuh, dan juga kerentanan terhadap penyakit yang timbul itu akan berbeda antara kulit hitam dan kulit putih. Lah, ini nanti Anda perhatikan ya. Kalau di sana seperti itu, kalau pada kenyataannya di Indonesia keturunan itu malah kadang-kadang menjadi tidak diperhatikan. Tapi dalam praktek di PBL ini ya kita nanti kira-kira coba eksplorasi yang sejauh mungkin. Kalau lihat dalam teorinya di sini antara perilaku dengan lingkungan, di sini ada ecological balance. Memahami itu artinya bahwa ada masalah-masalah kesehatan itu juga terkait dengan perilaku. Misalnya masalahnya itu apa? Anda ketemu masalahnya adalah diare. Nah, diare itu nanti akan terkait juga dengan faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu di mana ada perilaku dan lingkungan. Nah, biasanya terkait dengan sanitasi lingkungan atau lingkungan yang kurang hygiene ya. Kurang hygiene itu terkait dengan di sini perilaku dan lingkungan. Nah, di sini ada ecological balance, keseimbangan lingkungan yang menyebabkan perilaku tadi nanti akan mempengaruhi atau terkait dengan masalah kesehatan di masyarakat. Nah, begitu juga ini. Pelayanan kesehatan dengan gaya hidup. Nah, ini masyarakat bagaimana mereka memanfaatkan atau bagaimana partisipasi dalam pelayanan kesehatan, bagaimana petugas bisa menjangkau, itu menjadi faktor yang di sini. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Di tengah ini adalah status kesehatan, bahwa status kesehatan itu idealnya adalah faktor sosial dan sosial, somatik, dan psikis, fisik, sosial, dan somatik. Ini yang bahwa kesehatan itu faktor yang lengkap dari itu. Tapi kita dalam praktek PBL ini bahwa masalah kesehatannya adalah di sini adalah masalah yang ditemukan karena ada gapnya adalah gap kaitannya dengan masalah yang cenderung menuju pada risiko pada sakit ya. Ya, kemudian nah ini sebagai contoh fishbone. Fishbone-nya di sini ya, contohnya tadi di sini ketemu ya, di sini adalah anemia. Anemia sebagai masalah prioritas, sehingga berikutnya lakukan analisis dengan menggunakan fishbone. Fishbone itu adalah diagram tulang ikan ya. Diagram tulang ikan itu kalau sebenarnya kalau melihat nature-nya atau asalnya itu adalah dari diagram Ishikawa yang disusun oleh ini orang Jepang yang nyusun di awal terkait dengan untuk mengatasi permasalahan dalam industri. Di sini ada tulang ikan, ada duri, tulang, dan duri. Nah, kepala ikan itu adalah problem. Nah, di sini tiap tulang itu ada beberapa kategori di sini, sehingga setiap kategori ada ini merupakan penyebab utama. Penyebab kategori, kemudian ada penyebab primer dan sekunder. Di sini ada duri dan ada tulang dan duri ya. Tulang di sini, kemudian ada duri. Nah, anak-anak duri itu makin banyak durinya berarti primary cause-nya, secondary cause-nya makin banyak. Berarti Anda makin mampu menerjemahkan atau merinci dari penyebab-penyebab terkait dari masalah yang Anda angkat. Nah, kemudian ya di sini, berarti di sini Anda ikuti dengan konsepnya fishbone ya. Konsepnya fishbone itu di mana faktor lingkungan, kemudian faktor lingkungan, kemudian perilaku, layanan kesehatan, dan genetik. Nah, dalam contoh ini genetik itu tidak bisa dieksplor lebih lanjut. Kenapa? Karena di sini mungkin tidak sesuai ya gitu ya. Sehingga ini tidak diangkat. Nah, faktor lingkungan ya ini maaf ini salah ketik nih. Ya di sini.
anemia. Faktor lingkungan, anemia ini terkait dengan anemia itu mungkin apa di sana karena faktor lingkungannya. Kemudian perilaku. Nah, di sini perilaku bagaimana ternyata kaitannya dengan bagaimana konsumsi tablet FE, ibu hamil dan perilaku itu karena pengetahuan, sikap dan praktek. Nah, itu dieksplor ya baik-baik. Nah, faktor masalah pelayanan kesehatan itu dilihat dari kondisi terkait layanan kesehatan, distribusi FE tidak merata, bidan petugas bisa tidak mendeteksi HB, kemudian tidak tersedia sarana alat deteksi kadar HB dan peran kader atau kader itu kurang optimal dalam distribusi. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti itu dari Fishbone. Nah, bisa juga dengan model mind map. Mind map itu adalah pemetaan pemikiran. Nah, ini kalau dengan mind map ini akan bisa jadi lebih detail karena bisa saling lebih luas dalam mengkaitkan. Nah, mind map silahkan Anda nanti bisa coba latihan juga. Tapi saya tegaskan bahwa Anda di sini nanti fokus latihan kepada Fishbone. Tapi ini menjadi satu alternatif juga untuk melakukan analisis dari penyebab masalah yang Anda angkat ya gitu. Ya, kemudian ya ini contoh mind map, silahkan Anda nanti bisa cermati. Materi sudah saya bagikan ya, Anda bisa cermati. Kemudian, nah Fishbone itu tadi sebagai Ishikawa diagram, itu bisa juga dalam model yang lain. Anda bisa cari beberapa model-model Fishbone ini, saya kira cari online ya, banyak itu. Template atau aplikasi untuk membuat Fishbone diagram secara online dengan model beberapa yang menarik-menarik itu. Silakan Anda bisa aplikasikan. Saya kira Anda semua cukup kreatif ya buat itu ya. Nah, di sini ada kategori. Kategorinya ini adalah L. Bloom. Kemudian di sini penyebab-penyebabnya adalah di setiap kategori tadi penyebabnya apa. Di sini ada duri dan anak duri. Duri itu adalah primary cause, dan anak duri nanti sebagai secondary cause gitu ya. Nah, kemudian, Fishbone diagram itu ya sebenarnya ini dimaksudkan atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau satu masalah. Dan idealnya dilakukan melalui sesi brainstorming ya. Anda semua melakukan brainstorming. Sering juga disebut sebagai cause and effect diagram. Dan ya ini tadi sudah kita singgung. Masalah tadi akan dipecah menjadi kategori yang terkait dengan penyebabnya, faktor lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku, dan genetik atau demografi. Nah, brainstorming dan diskusi kelompok dalam tahapan ini menjadi sangat penting. Nah, Fishbone ini nanti akan membantu pengelompokan masalah secara sistematis dan logis, dan juga nanti akan membantu kreativitas berpikir untuk Anda semua mengidentifikasi masalah tersebut sebabnya apa, dan nanti itu akan menjadi alternatif solusi. Dan juga kalau ini Anda perlu mengumpulkan atau menggali data lebih lanjut, Fishbone ini menjadi petunjuk pengumpulan data. Nah, kemudian langkah 1 ini saya kira ini tadi contohnya, tapi saya kira langkahnya ini sudah normatif ya. Anda bisa baca, cermati, tidak sulit ini membuat ini. Yang pertama, tetapkan masalahnya. Di sini diare pada balita itu sebagai efek. Nah, Anda semua diminta untuk melakukan identifikasi kausnya apa. Nah, di situ kemudian langkah kedua mengidentifikasi kategori-kategori. Di sini garis horizontal sebagai garis diagonal sebagai cabang yang mewakili sebab utama. Nah, di sini ada penyebab itu kategori menurut ini adalah tulang ikan ya, di sini tulang. Kemudian kategori L. Bloom. Ya, di sini ada faktor penyebabnya ada perilaku, yankes, demografi, dan lingkungan. Kemudian berikutnya lakukan tadi dengan brainstorming, analisis situasi, ataupun Anda mendapatkan gambaran-gambaran dari berbagai literatur dan referensi yang terkait yang mendukung. Anda bisa
petakan bahwa dalil terkait dengan Yankes itu apa saja. Jadi ini semua nanti karena PBL-nya PBL daring yang sifatnya lebih ke simulasi, Anda juga merancang. Nah, ini juga semacam suatu simulasi tapi yang logis dan rasional berdasarkan data-data sumber-sumber yang relevan ya. Kemudian ya ini menjadi dalam tahapan ini nanti Anda dituntut untuk melakukan suatu diskusi yang nanti mestinya Anda mengarah kepada diskusi yang secara lebih mendalam, yaitu dengan pertanyaan mengapa ya. Ketika ada karakter atau penyebab, kenapa penyebab itu bisa terjadi, kenapa why, dan itu akan membantu Anda lebih mempermudah memahami penyebab-penyebab, dan ini nanti akan menjadi dasar solusi yang Anda tawarkan. Nah, kemudian menyepakati dan sebab-sebab yang paling mungkin, kemudian nanti ya ini tetap bahwa pertanyaan why, mengapa itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan menjadi tahapan dalam diskusi di dalam membuat Fishbone ini. Ya, kemudian rangkum dan diskusikan apakah ini merupakan faktor-faktor tadi sebagai akar penyebab masalah atau bukan. Nah, di dalam Yankes itu apa saja gitu. Nah, di sini kemudian tentukan nanti dari akar masalah ini menjadi dasar Anda untuk merumuskan alternatif upaya penyelesaian. Nah, akar masalah dan alternatif solusi itu di sini bahwa akar penyebab masalah yang dianalisis itu nanti menjadi dasar alternatif upaya pemecahan masalah. Misalnya Anda ketemu terkait dengan diare tadi, rendahnya pengetahuan ibu balita. Alternatifnya apa? Tingkatkan, lakukan upaya pendidikan, pembelajaran, pemberian pengetahuan tentang promosi kesehatan, tentang penyuluhan tentang diare tersebut. Ya, kemudian akar penyebab masalah apa? Temu lingkungan yang tidak higienis. Alternatif upayanya apa? Ya, alternatif upayanya adalah pembenahan drainase sanitasi lingkungan. Ya, contoh-contoh seperti itu. Nah, silakan Anda cermati tadi dari hasil tadi Fishbone yang Anda miliki. Ya, ini adzan terdengar di dekat ya rumah. Baik, kemudian ini contoh penerapan, ini analisis masalah gizi, Anda lakukan MCUA. Ya, cermati di sini MCUA. MCUA ya ada kriteria, kemudian tren dan kegawatan. Nah, proporsinya di sini masalah indikator gizi ada beberapa. Ada hal yang penting di sini adalah tentang problem statement. Artinya, ya, problem statement sambil dibaca di sini. Problem statement adalah ada menjustifikasi atau mendefinisikan dari masalah yang diangkat. Ya. Definisikan dengan baik masalah yang diangkat. Definisikan apa itu ya di sini. Contohnya KEK. Pada ibu hamil di Kelurahan Tembalang dengan tren gap yang meningkat. Ya. Jadi ada justifikasi dari kenapa ini jadi masalah. Nah, ini contoh KEK, kemudian bagaimana identifikasi akar penyebab masalahnya dengan menggunakan Fishbone. Nah, dengan Fishbone ini nanti Anda akan coba diskusikan dengan memahami dengan Anda coba memahami dengan baik penyebab-penyebab ini ya, penyebab-penyebab ini nanti ini adalah menjadi dasar dari solusi. Tetapi ya ada hal yang penting, ini Anda harus merumuskan dengan baik dari Fishbone ini ya, penyebab-penyebabnya itu apa,
artinya Anda belajar. Kemudian dengan berpikir cause and effect, ya, sebab dan akibat. Nah, kemudian tadi kalau sudah dirumuskan prioritas akar penyebab masalah, nanti ya ini berikutnya nanti ini adalah untuk solusinya. Solusinya itu apa? Nah, ya di sini solusinya ini contohnya tadi bahwa identifikasi akar penyebab masalah. Akar penyebab masalahnya itu nanti diketahui ini ada beberapa bersarangking, kemudian Anda bikin akar penyebab masalahnya, kemudian Anda lakukan pembobotan dengan model MCUA ini, urgensi, kemudian besar masalah dan relevansi. Nah, di sini bagaimana diketahui ternyata bahwa PMT ini ternyata menjadi alternatif solusi yang dipilih, sehingga nanti akhirnya dibuat alternatif solusinya apa? Solusinya kalau idealnya ini Anda melakukan alternatif solusi itu kepada institusi dan juga kepada masyarakat. Idealnya seperti itu. Tapi dalam PBL kali ini ya Anda cukup silahkan yang ada dalam benak Anda, yang ada di kelompok bisa pikirkan solusinya itu apa. Tetapi yang bagus Anda bisa berpikir solusi untuk institusi, artinya perbaikan program. Apa yang bisa diberikan kontribusi dari kelompok Anda? Analisis apa untuk memperbaiki program yang terkait dengan PMT? Berarti ada masalah terkait dengan penyelenggaraan program di puskesmas. Kemudian berikutnya solusi untuk masyarakat itu berarti suatu tindakan ataupun upaya yang langsung bisa diberikan, bisa dilakukan kepada masyarakat terkait dengan masalah tersebut. Nah ini contohnya ini. Berarti ini solusi masyarakat, ini sosialisasi kader, pemberian buku saku pada kader, pemberian leaflet, ya, kemudian ini solusi untuk institusinya ini misalnya seperti ini, sehingga dipilih 2. Ya, nanti silakan Anda bikin pemetaan seperti itu. Cuma nanti tidak menuntut untuk karena nanti tidak sampai dengan action ya, tetapi Anda cukup sampai dengan mapping dari solusi masalah apa yang akan dapat ditawarkan kepada mengatasi masalah yang tersebut. Oke, ya ini contoh yang lain nih, Fishbone. Ini kreativitas dari kelompok ya. Kebetulan tahun lalu ini bimbingan saya di Kelurahan Jabungan, masalahnya itu karena nggak ketemu masalah ya, karena mereka ke lapangan langsung, bukan data sekunder. Ke lapangan ternyata masalahnya itu ada di pengelolaan sampah lah, sehingga pendekatannya dengan menggunakan pendekatan bukan layanan kesehatan, bukan HL Bloom, tapi dengan menggunakan konsep perilaku, ada faktor predisposing, faktor reinforcing, dan enabling gitu. Nah itu karena itu di kelompok mengargumentasikan ini dekat dengan bisa mengangkat ataupun menjelaskan masalah tersebut. Tapi untuk kali ini PBL ini Anda cukup dengan menggunakan AL Bloom. Nah, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, dan materi ini sudah diupload, Anda bisa baca, Anda pelajari, dan Anda bisa lebih memperkaya materi-materi ini dengan bahan-bahan yang lain, karena ini sifatnya sebenarnya bukan memberikan hal yang baru, tetapi refreshing pada Anda sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan PBL ke depan ya. Kira-kira itu yang bisa saya